Prayogo Pangestu, dari sopir angkot kini menjelma jadi orang paling tajir di RI. Prayogo Pangestu terpilih menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Nama miliarder Prayogo Pangestu mendadak populer dalam pencarian di laman Google, pada Jumat 7/6. Hal ini lantaran pergerakan saham bos Barito Pacific Group, raksasa perusahaan energi, industri listrik, dan pertambangan tengah anjlok. Meski sahamnya anjlok, pengusaha asal Sambas, Kalimantan Barat dinobatkan menjadi orang paling tajir di versi Forbes Real Time Billionaires, per tanggal 6 Juni tahun 2024. Tercatat, total harta kekayaan yang dimiliki tembus 49,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 800 triliun rupiah, kurs 16.200 rupiah USD. Dengan total kekayaan ini, ia menempati posisi ke-27 orang terkaya di dunia. Siapa sangka Prayogo kecil lahir dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Bahkan, dirinya hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah pertama. Lantas seperti apa profil seorang Prayogo Pangestu hingga menjadi miliarder sukses di Indonesia? Dilansir Wikipedia, Prayogo Pangestu lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1944. Sang ayah bernama Pang Sion yang bekerja sebagai pedagang getah karet. Semasa kecil, Prayogo diberikan nama Pang Dejunpen yang dalam mitologi suku Hek atau orang Cina di Taiwan mempunyai arti, burung besar terbang tinggi di awan mendung. Prayogo yang hanya menamatkan pendidikannya di SMP Nanhua, sekolah Mandarin di Singkawang, Kalimantan Barat lantas mencoba mengadu nasib di ibu kota. Sayangnya, pekerjaan tak kunjung datang hingga akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman. Di Kalimantan, ia menjadi sopir angkutan umum rute Singkawang Pontianak. Tak bertahan lama, dirinya lantas mencoba bisnis kebutuhan dapur, mulai dari ikan asin hingga bumbu-bumbu. Di sela pekerjaannya di tahun 1960, Prayogo secara tidak sengaja bertemu dengan pengusaha kayu asal Malaysia, Burhan Urai. Siapa sangka, pertemuan itu pula yang mengubah garis nasib Prayogo Pangestu. Lalu, pada 1969, Prayogo memutuskan bergabung di perusahaan milik Burhan, yakni PT Jajanti Group. Berkat etos kerja tinggi, 7 tahun kemudian dirinya dipercaya menempati posisi General Manager Pabrik Plywood Nusantara, Gresik, Jawa Timur. Sayangnya, jabatan yang diembannya hanya bertahan 1 tahun. Sebab, Prayogo memutuskan mengundurkan diri dan berani membeli sebuah perusahaan yang tengah mengalami krisis keuangan, yakni CV Pacific Lumber Coy. Ia pun meminjam sejumlah uang ke bank untuk membeli perusahaan kayu tersebut. Lantas, mengganti nama perusahaan menjadi PT Barito Pacific. Hebatnya, dirinya juga sukses mengembalikan pinjaman tersebut hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Pada 1970-an, PT Barito Pacific resmi berganti nama menjadi Barito Pacific Timber, BRPT, setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007. Pada tahun yang sama pula, BRPT mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga berdagang di Bursa Efek Indonesia. Kesuksesan tak sampai di situ. Prayogo pun terus melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan PT Chandra Asri Petrochemical Center dan PT Tripolita Indonesia Terbuka. Pada 2011 Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Thai Oil mengakuisisi 15% saham Chandra Asri pada Juli tahun 2021. Dan pada 2023, Prayogo sukses membawa 2 perusahaannya, yakni Cuan dan Brand, melantai di Bursa Indonesia. Pergerakan saham Brand. Di tengah posisi sebagai orang paling tajir diri, tercatat pergerakan saham perusahaan milik Prayogo anjlok. Hingga perdagangan sesi hari ini, 7/6, harga saham Brand kembali ditutup anjlok 9,70% ke level Rp6.050 atau berkurang 650 poin. Berdasarkan statistik RTI bisnis saham Brand pada pertengahan hari ini telah menyentuh harga terendahnya, setelah sebelumnya berhasil ditutup pada level Rp6.700, dengan kapitalisasi pasar tercatat Rp809,41 triliun.